Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan e-workshop kita pada topik aplikasi Google Earth Engine. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar dari aplikasi Google Earth Engine. Anda akan dikenalkan kepada platform Google Earth Engine berupa platform geokomputasi berbasis cloud. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatwa Ramdhani. Saya telah berlama bergelut di bidang teknologi dan data geospasial sejak tahun 2007. Pada tahun 2007 hingga tahun 2008, saya bekerja sebagai JS Specialist di perusahaan multinational Earthline. Kemudian pada tahun 2008 hingga 2009, saya bekerja sebagai JS Project Manager di perusahaan Jasuko Info, dan saya melanjutkan studi pada tahun 2009 hingga 2014 di Tohoku University, dan saat ini Tohoku University menjadi top university di Jepang, di mana kampus tersebut menempati posisi pertama. Dan saat ini saya sebagai ketua dari grup riset Geoinformatika Universitas Brawijaya. Selain itu pula, ada beberapa karya saya berupa buku di bidang sains, data, dan teknologi geospasial, yaitu Pengantar Ilmu Geoinformatika, Ilmu Geoinformatika Observasi hingga Validasi, dan sebuah buku yang membahas tentang metodologi penelitian teknologi informasi. Baik. Pada topik pertama ini, kita akan memiliki 3 agenda utama. Yang pertama adalah pengantar, diikuti oleh topik, dan selanjutnya adalah penutup. Pada pengantar, Anda akan dikenalkan tentang bagaimana dasar-dasar platform aplikasi Google Earth Engine, perbedaan Google Earth Engine dengan Google Earth, dan tujuan dari kegiatan kita pada topik pertama ini. Kemudian pada agenda kita yang kedua, kita akan membahas beberapa dataset yang tersedia pada platform Google Earth Engine dan bagaimana mengaksesnya berbasis cloud, lalu mengenal antarmuka dari Google Earth Engine, dan bagaimana Google Earth Engine bisa bekerja secara terintegrasi di dalam perangkat lunak QGIS. Terakhir, pada bagian penutup, Anda akan dikenalkan bagaimana memulai menggunakan Google Earth Engine. Anda akan dikenalkan kepada beberapa studi kasus menggunakan platform ini. Kemudian platform ini juga bisa digunakan untuk mempublish aplikasi berbasis web. Dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, mari kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pengantar. Sebelumnya, beberapa dekade yang lalu, ketika peneliti, mahasiswa, profesional, dan berbagai bidang ilmu lainnya hendak menggunakan data dan teknologi geospasial, mereka membutuhkan biaya yang sangat tinggi, terutama dalam pengadaan perangkat lunaknya. Kemudian, pengolahan data citra satelit, data spasial beresolusi tinggi dan berukuran besar itu sangat menghabiskan waktu, dan itu semua tentu tergantung kepada spesifikasi dari perangkat keras yang digunakan. Kemudian, tidak semua orang memiliki akses kepada data geospasial tersebut, terutama data-data yang memiliki resolusi tinggi. Dan selanjutnya, tidak semua profesi dapat menggunakan data dan teknologi geospasial untuk diekstraksi menjadi sebuah informasi bermanfaat. Hanya profesi-profesi tertentu saja, dan itu pun sangat terbatas. Kemudian, aplikasi juga sangat terbatas. Itu juga karena dibatasi oleh keterbatasan akses kepada data, perangkat lunak, dan spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan. Lalu bagaimana? Sebetulnya apa platform Google Earth Engine itu? Platform Google Earth Engine adalah sebuah platform geokomputasi berbasis cloud untuk melakukan analisis geospasial. Platform ini memiliki data berukuran sangat besar hingga petabyte, artinya ribuan terabyte, yang dapat digunakan untuk melakukan analisis ilmiah dan visualisasi data geospasial dengan skala global. Platform ini berbasis terbuka, untuk semua domain keilmuan, semua profesi, peneliti, mahasiswa, profesional,
dan lain sebagainya untuk digunakan memantau kondisi permukaan bumi kita. Platform ini juga dilengkapi dengan bahasa pemrograman JavaScript dan Python yang mudah untuk melakukan analisis data-data berukuran sangat besar. Lalu bagaimana perbedaan platform Google Earth Engine dengan Google Earth? Google Earth sangat familiar. Saya yakin Anda, para peserta workshop kita pada kali ini, hampir semuanya telah memiliki pengalaman berinteraksi dengan Google Earth. Google Earth adalah sebuah platform aplikasi yang menampilkan bumi dalam bentuk globe. Dan biasanya kita menggunakan Google Earth untuk mencari lokasi tertentu secara interaktif. Kemudian kita juga dapat membandingkan beberapa kondisi permukaan bumi berdasarkan waktu-waktu tertentu. Namun, Google Earth tidak bisa digunakan untuk melakukan analisis geospasial tingkat lanjut, terutama proses geokomputasi. Sebaliknya, platform Google Earth Engine adalah perluasan atau perkembangan dari platform Google Earth yang mampu melakukan analisis dan geokomputasi secara kompleks. Pengolahan data geospasial berskala global, artinya dimanapun, kapanpun, berapapun luasan areanya, kita bisa melakukan analisis. Dan terakhir, data-data yang tersedia di dalam platform Google Earth Engine bersifat multi-tipe, multi-resolusi, dan multi-skala. Tujuan pertemuan pada topik pertama kita ini adalah diharapkan setelah mengikuti kegiatan workshop kita pada kali ini, Anda dapat memahami Google Earth Engine dengan baik. Bahwa Google Earth Engine adalah sebuah platform geokomputasi berbasis cloud dengan data-data yang berukuran sangat besar, multi-skala, multi-resolusi, multi-tipe, yang dapat diakses oleh siapapun secara bebas, secara gratis, guna melakukan analisis geospasial tingkat lanjut yang berbasis script. Google Earth Engine juga terdiri atas beberapa panel utama untuk Anda bekerja dalam melakukan pemantauan kondisi permukaan bumi. Dan Google Earth Engine juga dapat digunakan untuk melakukan analisis statistik, tidak hanya secara visual atau berbasis geometri. Hasil akhir berupa perhitungan-perhitungan statistik juga akan ditampilkan oleh platform ini. Terakhir, hasil analisis akan dapat dengan mudah kita publish dalam bentuk aplikasi berbasis web. Baik, kita akan masuk kepada topik kedua, di mana kita akan membahas beberapa dataset yang tersedia, yang bisa diakses oleh publik, kemudian bagaimana cloud-based system dari Google Earth Engine, antarmuka dari Google Earth Engine, dan bagaimana Google Earth Engine kini sudah seamless atau terintegrasi dengan perangkat lunak QGIS. Di antara dataset yang tersedia di dalam Google Earth Engine adalah dataset iklim dan cuaca. Dataset ini adalah dataset yang amat sangat penting, di mana saat ini perubahan iklim telah terjadi di tengah-tengah kita. Dampaknya sangat luar biasa. Dataset yang tersedia diantaranya adalah suhu permukaan, iklim, kondisi atmosfer, dan cuaca. Suhu permukaan dapat digunakan untuk melihat bagaimana dampak dari aktivitas manusia kepada lingkungan. Iklim juga dapat digunakan untuk memonitor bagaimana aktivitas manusia memberikan dampak positif atau negatif kepada bumi kita. Atmosfer merupakan informasi yang direkam oleh satelit khusus yang merekam kondisi pada ketinggian tertentu dan biasanya digunakan dalam skala yang memiliki resolusi yang besar. Sementara cuaca, kini kita bisa ketahui bahwa cuaca selalu berubah-ubah, tidak bisa ditebak, tidak bisa ditentukan, maka dataset cuaca sangat bermanfaat untuk analisis. Selanjutnya adalah citra satelit. Platform Google Earth Engine memiliki berbagai macam data citra satelit, diantaranya yang paling umum kita kenal adalah citra satelit Landsat, Sentinel, dan MODIS. Namun selain itu, Google Earth Engine juga menyediakan citra satelit resolusi sangat tinggi, yaitu foto udara, namun ini hanya terbatas pada wilayah di Amerika Serikat saja. Data Landsat memiliki resolusi spasial 30 meter, artinya kita bisa menggunakan data ini untuk analisis regional. Data Sentinel memiliki resolusi spasial 10 meter, artinya kita bisa melakukan
analisis berbasis data Sentinel ini untuk tingkat lokal. Sementara data MODIS, karena memiliki resolusi spasial 1 km hingga 2 km, maka kita tidak bisa menggunakannya untuk analisis lokal atau regional, tapi sangat bermanfaat untuk analisis berskala global. Selanjutnya, dataset yang tersedia adalah dataset geophysics, diantaranya yaitu kondisi permukaan bumi dalam 3 dimensi, yaitu Digital Elevation Model atau DEM, kemudian data tutupan lahan atau land cover, data kondisi pertanian secara time series, dan data-data geofisik lainnya, diantaranya yaitu data perekaman permukaan bumi pada malam hari. Data ini akan sangat bermanfaat apabila kita melakukan analisis pertumbuhan kota atau perbedaan pertumbuhan kota pada berbagai negara, atau juga bagaimana faktor kebijakan policy yang diambil pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan, misalnya untuk studi kasus di Indonesia. Mari kita masuk ke topik yang selanjutnya. Google Earth Engine merupakan platform aplikasi berbasis cloud yang bisa diakses dari mana saja selama Anda memiliki jaringan internet. Google Earth Engine bisa diakses melalui alamat code.earthengine.google.com. Jika Anda sudah melakukan registrasi sebelumnya, maka tampilan antarmuka seperti ini akan muncul di depan monitor Anda. Aplikasi berbasis cloud ini sangat nyaman, efisien, dan efektif untuk digunakan karena Anda tidak membutuhkan sebuah spesifikasi komputer yang tinggi. Semua proses berlangsung dalam cloud, artinya tidak berlangsung di dalam komputer Anda, melainkan berlangsung di dalam komputer milik Google. Itulah konsep cloud-based. Kemudian mari kita mengenal antarmuka Google Earth Engine. Terdapat beberapa panel utama pada platform Google Earth Engine. Yang paling utama adalah panel peta. Panel peta ini adalah panel yang akan memvisualisasikan data Anda dan hasil analisis Anda berupa visualisasi grafis. Pada panel ini terdapat beberapa tombol-tombol, diantaranya tombol untuk zoom in dan zoom out, tombol untuk membuat geometri baru, tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan peta atau layer, atau mengganti peta dasar Anda. Panel yang kedua, yang paling utama diantaranya setelah panel peta adalah panel Script Manager, API Documentation, dan Asset Manager. Di mana pada panel ini Anda akan mudah mengelola file-file Anda, folder-folder kerja Anda yang dapat Anda bagi berdasarkan topik penelitian tertentu. Panel selanjutnya yang berada di tengah adalah Code Editor. Ini adalah panel utama di mana Anda akan memasukkan script, ya, JavaScript ke dalam panel Code Editor. Di dalam panel Code Editor ini terdapat beberapa tombol-tombol seperti menyimpan script, kemudian memanggil URL dari script, menjalankan script, ataupun menghapus secara keseluruhan dari code yang sudah Anda tulis. Ada juga panel apps, yaitu di mana Anda tinggal melakukan klik pada tombol tersebut, sehingga aplikasi Anda akan langsung muncul dalam bentuk webs. Selanjutnya panel yang terakhir adalah panel console, di mana di dalam panel itu ada inspectors, console output, task manager, dan help button. Ini adalah panel yang akan memberikan hasil akhir, terutama pada informasi statistik, juga pada proses ekspor dan import dari dataset yang akan Anda gunakan. Informasi-informasi statistik seperti luasan area dan lain sebagainya, termasuk juga grafis, line maupun bar, akan dimunculkan pada panel ini. Selanjutnya, bagaimana Google Engine kini sudah terintegrasi dengan QGIS. Kita ketahui, QGIS adalah sebuah perangkat lunak pengolah data dan informasi geospasial yang berbasis terbuka, artinya gratis dan bisa dimodifikasi. QGIS semakin populer karena banyaknya komunitas yang mendukung
serta banyaknya peneliti-peneliti yang memberikan kontribusi terutama dalam membangun plugin. Plugin digunakan apabila terdapat fitur-fitur yang memang tidak ada pada bawaan dari QGIS. Hanya dengan melakukan proses instalasi atau pemasangan plugin Google Earth Engine, maka kita sudah bisa bekerja menggunakan script Python pada konsol Python di dalam perangkat lunak QGIS, kemudian data-data akan dikirimkan dari server Google ke dalam komputer kita. Sehingga kita tidak perlu lagi risau bahwa komputer kita tidak memiliki spesifikasi yang tinggi. Cara kerja seperti ini disebut dengan cara kerja seamless atau terintegrasi, di mana kita cukup memasukkan script pada Python console, kemudian proses akan berlangsung di dalam cloud, dan service akan diberikan kepada kita, di mana visualisasi akan langsung ditampilkan di dalam monitor kita. Kita akan masuk ke agenda yang terakhir pada pertemuan pertama topik kita kali ini, di mana Anda akan belajar untuk mulai menggunakan Google Earth Engine. Anda akan dikenalkan ke beberapa studi kasus, di mana studi kasus ini adalah studi kasus yang digunakan untuk memonitor kondisi permukaan bumi, kemudian mempublish sebagai apps, dan kesimpulan dari pertemuan kita pada topik pertama kali ini. Oke, mulai menggunakan Google Earth Engine. Pertama, Anda harus melakukan registrasi melalui URL atau tautan berikut ini, yaitu earth.google.com/new-sign-up. Usahakan Anda menggunakan email Gmail, ya, bukan email dengan domain yang lain agar lebih mudah. Setelah Anda melakukan registrasi dan melakukan klarifikasi, Anda kini sudah dapat melakukan login melalui tautan code.earthengine.google.com. Dan untuk mempelajari beberapa studi kasus yang sudah tersedia oleh Google Engine, Anda bisa memasuki tautan case studies pada website earthengine.google.com. Oke, kita masuk ke studi kasus yang pertama. Ini adalah Urban Studies, pertumbuhan perkotaan dengan studi kasus memonitoring megacity Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan memanfaatkan Google Engine, kita tidak perlu mengunduh data yang berukuran besar, menunggu dalam waktu yang lama, mengolah menggunakan spesifikasi perangkat keras yang tinggi untuk mendapatkan informasi tentang daerah perkotaan. Kita bisa lihat, Google Engine bisa menampilkan informasi perkotaan terkini dari wilayah megacity Jabodetabek. Lalu bagaimana dengan luasannya? Anda bisa fokus pada kotak yang berwarna merah di sana pada panel konsol. Informasi yang diberikan berupa luasan berdasarkan klasifikasi yang sudah kita tentukan, misalnya perkotaan, hutan, dan area pertanian. Kita bisa mengetahui luas daerah Jakarta melebihi 170.000 hektar untuk lahan terbangun, sementara hutannya hanya kurang dari 70.000 hektar. Aplikasi yang kedua, misalnya studi kasus kebencanaan. Ini adalah kasus kejadian kebakaran pada Gunung Arjuna di tahun 2019. Dengan menggunakan Google Engine, kita bisa mengetahui wilayah mana yang mengalami kebakaran sangat parah, sangat tinggi, sedang, rendah, dan sebagainya. Begitupun dengan aplikasi kebencanaan, kita bisa mengetahui berapa luasan area yang mengalami kebakaran sangat parah, kebakaran yang menengah, hingga kebakaran yang rendah. Kita ketahui pada tahun 2019, Gunung Arjuna mengalami kebakaran yang sangat parah seluas kurang lebih 1.000 hektar. Studi kasus yang ketiga adalah pemantauan muka air. Ini adalah salah satu waduk di sekitar Batu, Jawa Timur, kota Batu, Jawa Timur. Kita bisa mengetahui dengan menggunakan Google Engine di mana area-area yang mengalami pengendapan atau sedimentasi, sehingga pengelolaan muka air dapat lebih berlangsung secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah studi kasus tentang pemanfaatan data synthetic aperture radar atau data SAR.
Kita ketahui beberapa waktu yang lalu kejadian bencana banjir bandang melanda kota kecil Masamba di Sulawesi Selatan, Kabupaten Lombok Utara. Dengan memanfaatkan data sintetik aperture radar, Anda bisa fokus kepada kotak-kotak merah yang sudah saya berikan. Kita bisa melihat bahwa terjadi alih fungsi lahan terutama pada bagian hulu, yaitu daerah-daerah pegunungan yang tinggi di utara kota Masamba. Area yang berwarna cerah merepresentasikan area hutan yang tidak mengalami perubahan apapun selama 3 tahun terakhir, sejak 2018, 2019, hingga 2020. Sementara area yang berwarna hitam merepresentasikan badan air, ya, laut, Selat Bone, kemudian wilayah mangrove, juga wilayah lahan pertanian basah. Kemudian wilayah yang berwarna-warni seperti warna biru, ungu, hijau, dan lain sebagainya adalah wilayah yang mengalami perubahan secara dinamis. Artinya wilayah perkotaan mengalami perubahan. Wilayah sekitar selatan, kita bisa ketahui di kotak paling bawah adalah wilayah pertanian, sehingga sepanjang tahun mengalami dinamika perubahan. Dan Anda bisa lihat pada 2 kotak kecil di bagian atas di utara kota Masamba terdapat perubahan lahan yang signifikan, sehingga tidak heran jika terjadi curah hujan yang sangat tinggi, maka banjir bandang akan melanda. Selanjutnya, studi kasus kelima. Dengan menggunakan platform Google Earth Engine, kita bisa menghitung suhu permukaan laut. Ini adalah suhu permukaan laut di sekitar Alor Kecil di Indonesia Timur, dan kondisinya sangat unik, sangat menarik karena terjadi fenomena suhu permukaan yang sangat rendah di daerah tropis, di bawah 10 derajat Celcius. Fenomena ini bisa juga kita anggap terjadi fenomena upwelling, ya, sehingga ini akan bermanfaat informasinya bagi para nelayan untuk menangkap ikan. Studi kasus selanjutnya yang bisa kita gunakan menggunakan platform ini adalah menghitung atau mengukur suhu dalam area tertentu. Di sini kita mengukur suhu di sekitar Kota Batu, utara Kota Malang, di berbagai ketinggian yang berbeda. Misalnya ketinggian di sekitar gunung, lokasi kota di ketinggian yang tertentu, kemudian hutan, lahan pertanian, dan lain sebagainya. Perhatikan pada kotak berwarna merah, di sana ada grafis yang menunjukkan suhu permukaan tanah dari rentang tahun 2014 hingga tahun 2020. Data ini sangat bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana fenomena peningkatan suhu terjadi. Faktor apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi. Studi kasus selanjutnya adalah pemantauan air skala global. Ini adalah penggunaan Google Earth Engine dalam platform QGIS. Jadi dengan sangat nyaman menggunakan Python Console, dengan memasukkan skrip ke dalam Python Console, kemudian kita bisa mengetahui bagaimana kondisi perairan secara global sejak tahun 1984 hingga tahun 2018. Artinya, platform ini memfasilitasi siapapun untuk melakukan analisis berskala global tanpa terbatas kepada akses data dan spesifikasi komputer tertentu. Terakhir, kita bisa mempublish aplikasi kita, hasil analisis kita ke dalam aplikasi berbasis web, sehingga masyarakat umum atau siapapun yang memiliki jaringan internet bisa mengakses informasi geospasial yang bermanfaat ini, yang merupakan hasil dari analisis kita. Namun demikian, apabila kita ingin membuat sebuah aplikasi yang mudah diakses, terbuka bagi semua orang, kita harus berkorban sedikit, yaitu menggunakan cloud.google.com, yaitu sebuah platform Google Cloud di mana kita bisa menyimpan data-data kita, dan kita perlu berlangganan membayar sekitar $300. Namun demikian, manfaatnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Kesimpulannya, pada pertemuan kita pada topik pertama ini adalah platform Google Earth Engine memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya apapun dalam mengakses data dalam menggunakan platform ini. Waktu yang dibutuhkan dalam proses analisis juga sangat efisien karena kita mengandalkan kekuatan dari server milik Google.
Kemudian pengguna tidak membutuhkan perangkat keras dengan spesifikasi tertentu, pengguna hanya membutuhkan jaringan internet yang cukup baik, akses data yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh profesi tertentu saja. Kemudian aplikasinya juga tidak terbatas serta berbagai kelebihan lainnya. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu Anda ketahui bahwa Google Engine dalam penggunaannya harus selalu tersambung dengan jaringan internet. Jika terputus dan Anda belum sempat menyimpan skripnya, maka bisa dipastikan skrip yang Anda tulis itu akan hilang. Ya. Maka untuk mengantisipasi kekurangan ini, sebaiknya Anda selalu membuat backup dari skrip yang Anda telah buat. Dan sewaktu-waktu layanan Google Engine ini dapat dihentikan oleh Google. Ya, artinya kapanpun mereka mau, layanan Google Engine ini dapat dihentikan. Maka semua skrip analisis yang sudah kita bangun, yang sudah kita buat, itu akan hilang seketika. Kemudian kekurangan lainnya yaitu dari aspek estetika, di mana kaidah kartografi sangat kurang dan cukup sulit untuk membuat kaidah kartografi dengan estetika yang tinggi. Demikian topik pertama kita pada kajian workshop Google Engine, aplikasi dari sebuah platform berbasis cloud untuk mengolah data-data berukuran besar dalam rangka memantau kondisi permukaan bumi kita. Apabila Anda memiliki pertanyaan, kirimkan pertanyaan Anda ke alamat berikut, fatwaramdhani@ub.ac.id. Sampai ketemu pada topik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.